Ini panjangnya sobat sudah 1 meter. Nih, hanya dalam waktu 1 bulan. Jika sobat tanam dari bibit kecil, kayaknya nggak mungkin ya akan mendapatkan pertumbuhan secepat ini. Itulah manfaatnya jika kita sudah punya batang bawah yang ukurannya sudah besar. Ini sambungannya sobat. Dan ini saya sambung dengan berbagai macam varietas. Yang ini jenisnya bawor ini. Ini bawor. Ini kodenya ya. BW. Tanggal 29 bulan 3. Anggap saja tanggal 1 bulan 4 lah ya. Jadi bulan 4 itu proses penyambungan. Sambungan jadi 1 bulan. Bulan 5 itu mulai muncul tunas. Dan sekarang bulan 5 sudah habis, masuk bulan 6. Jadi tumbuhnya tunas ini baru 1 bulan sobat. Dari sambungan jadi ya, baru 1 bulan. Yang ini gagal, nggak jadi. Yang ini jenis OC, ini OC. Kemudian ada juga musangking. Nah, ini musangkingnya ini. Ini musangking, ini sambungannya. Ya, hanya 1 ruas ini. Ada musangking, ada bawor, dan ada OC. Nah, sebenarnya kalau sobat tujuan utamanya itu untuk pembesaran, untuk budidaya ya, sobat nggak harus menyambung semua tunas ya. Cukup pilih tunas paling atas yang paling bagus. Jadi paling atas yang paling bagus, yang besar-besar sobat bisa pilih. Ini belum saya sambung nih, nanti saya contohkan. Ini saya siapkan memang untuk contoh sobat. Jadi pilih maksimal 4 saja sobat. 4 tunas paling atas yang arahnya berlawanan ya, antara barat, timur, utara, selatan. Pilih 4 arah. Ini sobat sambung. Atau cukup 2 saja. Semakin sedikit tunas yang disambung, maka pertumbuhannya akan jauh lebih cepat besar. Nah, kenapa ini semua saya sambung? Karena saya butuh entries sobat. Saya membutuhkan entries untuk menyambung bibit-bibit kecil. Makanya semua saya sambung supaya varietasnya lengkap ada di satu pohon ini. Tapi resikonya pertumbuhannya jauh lebih lambat. Seandainya ini tidak banyak sobat yang disambung ya, hanya 1 saja misalkan. Itu saya yakin dalam waktu 1 bulan panjangnya sudah ada 1 meter. Nanti saya perlihatkan contohnya sobat. Baru 1 bulan panjangnya sudah 1 meter tunasnya. Dan ini adalah tunas yang akan saya sambung. Ini batang bawahnya yang muncul dari pohon besar ini sobat ya. Nah, ini sudah saya potong sobat. Jadi untuk pemotongan batang bawah tunas yang akan kita sambung, potongnya itu tepat di atas ruas daun seperti ini sobat. Jika sobat potong di sini di bawah ruas daun, kemudian ini sobat sambung, ini kemungkinan untuk jadinya agak minim sobat, karena tidak ada tunas atas yang menghisap nutrisi ya. Tapi kalau kita potong di atas ruas daun seperti ini lebih aman karena memungkinkan tunas di sini, tunas lokalnya tumbuh sehingga nutrisi masih mengalir ke atas. Ini kan masih ada mata-mata tunas di ruas ini, di ketiak daun ini sobat. Makanya saya potong di sini. Tapi nanti resikonya ada tunas dari batang bawah ya. Jika sambungan sudah jadi, maka tunas dari batang bawah itu harus segera dibuang supaya tidak mengganggu pertumbuhan sambungan. Nah, setelah kita potong seperti ini, karena ini tunasnya kecil ya, kita bisa belah tengah sobat. Seperti ini. Kita belah di tengah saja. Ini nanti sambungan bisa menyatu dengan sempurna karena belum menjadi kayu. Berbeda jika batang bawah yang kita sambung itu sudah berkayu, mungkin sebesar jempol, maka sambungnya sambung sisip di bagian samping. Sekarang saya ambil entrisnya ini. Entris tidak terlalu tua, juga tidak terlalu muda, sedang-sedang. Saya ambil 1 ruas saja sobat. Ini ada mata tunasnya ya, yang belum pecah. Saya ambil 1 ruas di sini. Jenis super tembaga tadi. Kemudian saya arahkan posisi mata tunas itu mengarah keluar seperti ini sobat ya. Mengarah keluar supaya tidak menabrak pohon induk. Sehingga karena ini tadi dibelah begini, maka yang saya sayat seperti ini sobat ya, yang disayat. Kita sayat seperti biasa, membentuk huruf V. Pastikan sayatan halus. Gunakan silet yang tajam. Jangan pisau yang tebal ya, nanti malah
nggak halus. Lalu kita pasang, arah mata tunas mengarah keluar. Nah, pemasangan ini sobat, usahakan di pinggir ya, supaya kulit dan kulit entris dan kulit batang bawah itu lebih menyatu. Nah, seperti ini sobat. Kulit batang atas entris dan batang bawahnya itu menyatu. Walaupun hanya satu sisi. Walaupun yang sisi sebelah sini nggak menyatu, nggak jadi masalah. Jadi jika kulit dan kulit menyatu, kemungkinan keberhasilan akan lebih tinggi. Karena ini batangnya kecil, saya nggak perlu ikat, tapi cukup saya jepit menggunakan grafting clip. Ini ya, grafting clip. Cukup dijepit begini sobat. Ya, selesai. Tinggal kita sungkup. Tapi jika sobat menggunakan plastik yang kecil, yang ukurannya itu tidak bisa menutup jepitan ini ya, tidak bisa menutup grafting clipnya, maka bisa kita balik. Kita pasang dulu plastiknya, baru jepitannya di luar. Nah, ini kan plastiknya kecil. Dikarenakan lokasi ini terbuka, terpapar sinar matahari, saya menggunakan sungkup double 2 sobat. Satu agak kecil, yang satu agak besar ya. Sobat bisa juga menggunakan naungan dari daun-daun kelapa atau paranet jika di lokasi terbuka yang terkena panas matahari langsung. Nah, posisi yang seperti ini, jika plastik duluan, maka ini kita arahkan ke pinggir sobat, entrisnya tadi ya. Kita tata lagi. Kemudian kita jepit dari luar, seperti ini. Nah, jika misalkan sobat rasa licin ya, misalkan dijepit licin, lari-lari ya entrisnya ya, maka plastik ini ditarik ke bawah sobat. Tarik ke bawah, polkan sampai bawah, baru kita jepit seperti ini. Oke. Kisaran 1 bulan nanti tunas ini akan pecah. Begitu tunas pecah mau membentuk daun, maka plastik ini kita angkat sobat. Kita geser ke atas gini ya, nanti kalau sudah 1 bulan. Mengikuti besarnya tunas, kemudian kita perhatikan sambungan sudah lengket, biasanya sebulan itu sudah kuat ya, maka bisa kita buka plastiknya. Nah, seperti ini sobat contoh yang menggunakan jepitan, pakai grafting clip. Sekarang saya contohkan yang pakai tali. Misalkan sobat nggak punya grafting clip ya, nggak punya penjepit, sobat mau pakai tali plastik boleh. Ini batang bawah, saya akan potong ulang di sini. Kemudian belah tengah sama. Ambil entris, cukup 1 mata saja. Nih. Kemudian kita sayat. Persis sama seperti tadi. Bentuk huruf V. Lalu kita pasang. Mata tunasnya mengarah keluar. Masangnya sama ya. Agak minggir. Jangan pas di tengah. Supaya kulit dan kulit menyatu. Oke. Pengikatnya bebas. Bisa pakai plastik es lilin. Plastik PE. Boleh. Kalau saya biasa menggunakan plastik wrapping. Ini ya. Lalu kita balut keliling sobat. Kita tarik biar rapat. Oke, pengikatan sudah selesai, tinggal kita sungkup. Sama sungkupnya ya, saya menggunakan plastik kecil dulu. Ini plastik es yang ukuran 3 cm. Kemudian saya double dengan yang 5 cm. Nah, selama proses penyambungan, jika ada tunas-tunas di bagian bawah, tunas lokalnya ya, ini bisa kita buang. Ini ada kecil ini ya. Kita buang. Supaya nutrisi fokus ke sambungan. Jika sobat berada di daerah yang lebih panas, maka plastik begini nggak cukup sobat. Sobat harus kasih naungan lagi dari daun, atau bisa menggunakan karung ya, karung putih itu, atau pakai gelas teh gelas itu yang warna putih, itu bisa juga sobat untuk mengantisipasi panas. Nah, contoh yang ketiga, saya akan sambung di batang bawah yang lebih besar sobat, yang seperti ini ya. Kita menggunakan teknik sambung sisip. Ini batang bawahnya kita potong dulu bagian ujung ya, ini sudah saya potong. Kemudian kita sisip, posisi sisipan ini berada di bawah tunas. Ini ada mata tunas di sini, ruas daun ya atau mata tunas. Di bawahnya itu yang kita buat sayatan di bagian pinggir sobat, seperti ini.
Kemudian saya potong sedikit, ya, itu kelihatan kayunya. Ini entris yang akan saya pasang. Posisi mata nanti mengarah keluar seperti ini. Nah, ini saya sayat bagian sisi yang menempel itu lebih panjang, tidak usah terlalu miring. Kemudian sisi luarnya itu agak miring tapi sedikit saja. Nah, seperti ini sobat jadinya ya. Lalu kita pasang di sini. Nah, pastikan nanti jika diikat ini menempel sempurna sobat ya. Nah, ini kan menempel sempurna ketika diikat seperti ini. Oke, sekarang kita lakukan pengikatan dari bagian bawah dulu. Kita ikat dengan kuat, ditarik sobat, supaya nempelnya itu lebih sempurna ya. Kemudian ke atas. Nah, ke atasnya ini nggak usah terlalu kencang, biasa aja. Melilit semua bagian sampai ujung. Plastik wrap ini nanti kalau tunas itu tumbuh, dia akan bisa menjebol plastik ya. Karena plastik wrap ini tipis. Oke. Untuk menambah sungkupan supaya tidak terkena sinar matahari secara langsung, sama saya menggunakan sungkup double. Sungkup kecil dulu, plastik 3 cm. Kemudian ini yang 5 cm di luarnya. Nah, ini tidak perlu diikat sobat. Tapi kalau sobat mau ikat boleh. Yang penting jangan terlalu kencang ya. Kalau terlalu kencang, nanti malah ada embun. Embunnya itu malah menetes menjadi air. Mengumpul di ikatan itu malah menyebabkan sambungan menjadi busuk. Jadi kalau saya tidak ikat. Seperti ini saja sudah cukup. Nah, ini contoh di pohon lain sobat. Yang saya sambung ya. Sama caranya dengan yang tadi. Tapi sambungannya ini cuma 2. Yang ini musangking. Yang ini super tembaga. Kemudian tunas lain itu saya buang. Ini tunas muncul baru ini. Belum sempat buang ya. Karena sambungan cuma 2 seperti ini. Maka nutrisi yang dihisap oleh pohon ini fokus ke 2 sambungan ini saja sobat. Makanya ini sangat cepat besar sobat. Ini waktunya sama ya. Dari sambungan jadi baru 1 bulan. Proses nyambung 1 bulan, sambungan jadi 1 bulan. Ini panjangnya sobat sudah 1 meter. Nih, hanya dalam waktu 1 bulan. Jika sobat tanam dari bibit kecil, kayaknya nggak mungkin ya akan mendapatkan pertumbuhan secepat ini. Itulah manfaatnya jika kita sudah punya batang bawah yang ukurannya sudah besar. Ini sambungannya sobat. Dan perlu sobat ketahui bahwasanya trik ini bukan hanya berlaku pada pohon durian saja. Mau pohon mangga, pohon alpukat, pohon jambu, apapun itu jika sobat sudah punya batang bawah yang besar, walaupun jenis lokal, sobat jangan bunuh, tapi dipotong kemudian disambung dengan jenis yang unggul. Daripada sobat menanam dari awal, dari bibit kecil. Walaupun saya secara pribadi adalah penjual bibit, tapi saya bagikan informasi ini kepada siapapun Anda, bukan berarti saya mau mematikan rezekinya penjual bibit, enggak ya. Rezeki sudah ada yang ngatur, jangan khawatir. Semakin kita berbagi pengetahuan, semakin bertambah keberkahan rezeki kita. Amin. Demikianlah sobat tutorial yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat semuanya. Jika bermanfaat silakan like, share, bagikan ke kawan-kawan lain lewat media sosial, WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Kritik dan saran ataupun pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar, nggak usah sungkan-sungkan. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.